Keraton Surakarta Hadiningrat, yang juga dikenal sebagai Keraton Surakarta, didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II sekitar tahun-tahun 1743 sampai tahun 1744. Keraton ini menjadi pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan. Keraton Surakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Jawa di masa lalu, serta hingga kini masih menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan dan pusat budaya Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Keraton Surakarta. Berdirinya Keraton Surakarta. Keraton Surakarta didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II pada tahun-tahun 1743 sampai tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat geger pecinan. Peran Keraton Surakarta. Selain sebagai kediaman kerajaan, Keraton Surakarta juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan tempat pembelajaran bagi masyarakat Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Kesultanan Mataram menjadi dua kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Surakarta menjadi pusat pemerintahan wilayah timur Sungai Opak, sedangkan Yogyakarta menjadi pusat wilayah barat. Perubahan sistem pemerintahan. Sejak berdirinya, Keraton Surakarta telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan dan administrasinya. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam di kota Surakarta. Kawasan Keraton. Luas keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 157 hektar, termasuk alun-alun lor, alun-alun kidul, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Fungsi saat ini, Keraton Surakarta masih dihuni oleh keluarga kerajaan dan berfungsi sebagai pusat kebudayaan Jawa Tengah. Selain itu, keraton juga menjadi salah satu objek wisata utama di kota Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan warisan budaya yang penting dan terus dijaga oleh masyarakat Jawa Tengah. Keraton ini juga menjadi saksi bisu dari sejarah panjang Kesunanan Surakarta dan perannya dalam perkembangan kebudayaan Jawa. Saat mencari lokasi pembangunan keraton yang baru, ada 3 daerah yang diajukan. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kadipala, Desa Sanasewu, dan Desa Salah. Pilihan lalu jatuh pada Desa Salah karena meski dipenuhi rawa, desa ini dianggap paling cocok dijadikan sebagai tempat dibangunnya keraton yang baru. Dari Gapura Geladak, melewati alun-alun utara, pengunjung akan sampai di Kori Brojonolo. Brojonolo berasal dari 2 kata, yaitu Brojo, yang berarti senjata tajam, dan Nolo, yang berarti hati. Orang-orang yang melewati Kori ini diharapkan memiliki rasa dan menggunakan perasaannya sebagai dasar berperilaku. Di seberang pintu masuk keraton, terdapat sebuah bangunan yang disebut Siti Hinggil. Siti Hinggil sebenarnya merupakan sebuah halaman yang ditinggikan hingga menyerupai gunung kecil atau punggung kura-kura. Siti Hinggil terbentuk dari 2 kata, yaitu Siti, yang berarti tanah, dan Inggil, yang berarti tinggi. Konon, untuk meninggikan tanah di wilayah ini, digunakan tanah yang diambil dari daerah Tolowangi yang tanahnya harum. Siti Hinggil diperkirakan dibangun pada tahun 1766 Masehi, 1701 Jawa, atau pada masa Pakubuwono III. Hal ini merujuk pada nama lengkap tempat ini, yaitu Siti Hinggil Palenggahaning Ratu, yang mengandung maksud Condro Sengkolo. Condro Sengkolo merujuk pada tahun pembuatan tempat ini. Di tempat ini, terdapat sebuah bangsal yang bernama Bangsal Sewoyono. Bangsal ini dibangun oleh Pakubuwono X pada tahun 1843 Jawa. Bangsal ini berfungsi sebagai tempat menghadap raja saat perayaan Gerebek atau perayaan Hari Besar. Selain itu, terdapat pula 8 meriam yang diarahkan menghadap utara. Ke-8 meriam tersebut diberi nama Meriam Kiai Bringsing, Meriam Kiai Bagus, Meriam Kiai Nangkulo, Meriam Kiai Kumborowo, Meriam Kiai Kumborawi, Meriam Kiai Sadewo, Meriam Kiai Alus, dan Meriam Kiai Kadal Buntung Kiai Pamkat atau Kiai Kumali. Setelah melewati Kori Brojonolo, akan sampai di Baleroto. Baleroto merupakan tempat terbuka yang terletak di belakang patung kembar penjaga keraton, Cingkorobolo dan Balupoto. Tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Bagian selanjutnya adalah Kori Kamandungan.
Ini merupakan pintu masuk dengan tipe kori kupu tarung yang berada di sebelah selatan Manderata. Kamandungan berasal dari kata mandu, yang berarti berhenti. Hal ini dimaksudkan, setiap orang yang akan masuk ke keraton harus berhenti sejenak di tempat ini untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Pada dinding sisi timur, barat, dan selatan kori Kamandungan, dipasang sebuah cermin besar. Hal ini dimaksudkan sebagai pengingat kepada setiap orang yang akan masuk ke keraton untuk memeriksa penampilan mereka. Sementara, di bagian atas, terdapat gambar bendera merah putih bola kelapa, dan bermacam senjata perang. Di bagian tengah gambar tersebut, terdapat gambar daun kapas dan di atasnya terdapat gambar mahkota. Gambar tersebut disebut Sri Makutorojo. Setelah melewati kori Kamandungan, akan tiba di sebuah tempat yang bernama Sri Manganti. Sri Manganti berasal dari dua kata, yaitu Sri, yang berarti raja, dan Manganti, yang berarti menunggu. Tempat ini merupakan tempat tunggu bagi para tamu sebelum dipersilakan masuk ke keraton dalam. Di bagian ini, terdapat dua bangsal yang saling berhadapan. Bangsal pertama adalah bangsal Marakata atau Smarakata. Bangsal yang menghadap ke timur ini berfungsi sebagai tempat para abdi dalam Bupati Lebet yang akan menghadap raja serta tempat pemberian hadiah atau penghargaan kepada para abdi dalam Lebet. Selain itu, untuk mewisuda para abdi dalam Panewo Mantri, bangsal kedua adalah bangsal Mercukundo. Bangsal ini merupakan tempat bagi para opsir prajurit dalam saat menghadap raja. Selain itu, bangsal ini juga merupakan tempat untuk menjatuhkan hukuman dan amarah kepada para putra raja, keluarga raja, atau abdi dalam yang melakukan kesalahan pada keraton dan negara. Berjalan lebih ke dalam, sampailah di pintu masuk keraton dalam atau keraton inti. Pintu ini disebut kori Sri Mangatilor. Di atas pintu ini, terdapat gambar Sri Makutorojo dan tulisan angka Romawi MDCCLXXX atau tahun 1787 Masehi. Angka ini mengindikasikan pembangunan pintu yang dilakukan pada masa pemerintahan Pakubuwono IV. Di sebelah timur kori, terdapat ruang yang digunakan sebagai kantor Wedono. Sementara, di sisi barat, terdapat sebuah ruang yang pada bagian pintunya terdapat gambar manusia yang memakai aneka macam senjata. Gambar ini menjadi simbol bahwa raja itu Murbawasesa atau berkewajiban mengadili dan menghukum orang yang berdosa. Setelah melewati kori Sri Mangati, akan tiba di halaman kompleks Kedaton. Halaman ini dilasai dengan pasir hitam yang diambil dari pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi. Halaman ini juga ditanami dengan 76 batang pohon sawo kecil. Selain itu, berbagai patung bergaya Eropa pun menjadi penghias halaman. Bangunan-bangunan utama keraton adalah Sasana Sewaka, Dalam Ageng Prabasuyasa, Sasana Handrawina, dan Panggung Sanggabuwana. Sasana Sewaka merupakan bangunan peninggalan pendapa Istana Kartasura. Di sebelah baratnya, terdapat Dalam Ageng Prabasuyasa. Ini merupakan tempat terpenting dari keseluruhan bangunan yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Di tempat inilah berbagai pusaka serta tahta raja yang menjadi simbol kerajaan disimpan. Dalam Ageng Prabasuyasa merupakan tempat pengambilan sumpah seorang raja ketika mulai bertahta, sebelum upacara pemahkotaan di Siti. Berikutnya adalah Sasana Handrawina. Tempat ini merupakan tempat perjamuan makan resmi pihak kerajaan. Saat ini, bangunan ini sering digunakan sebagai tempat diadakannya seminar ataupun menyambut tamu asing yang datang ke Solo. Berikutnya adalah Panggung Sanggabuwana. Bangunan ini merupakan sebuah menara setinggi 5 lantai. Konon, menara ini merupakan tempat yang digunakan Susuhunan Raja bersemedi untuk bertemu dengan Nyai Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Selain sebagai tempat bersemedi, menara ini juga merupakan benteng pertahanan untuk mengawasi keadaan di sekeliling keraton. Menara ini juga menjadi tempat untuk melihat posisi bulan sebagai patokan penentuan awal suatu bulan. Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka setiap hari, kecuali hari Jumat, hari Senin sampai Kamis. Keraton dibuka dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara, pada hari Sabtu dan Minggu, keraton dibuka dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 13 waktu Indonesia Barat.